Setelah kejadian tadi, Penelope sangat sedih dan merasakan kehilangan pacarnya. Dan sekarang adalah giliran Penelope yang akan bermain Truth Order. Lalu Lucas menyarankan Penelope untuk memilih Truth, karena Truth lebih gampang daripada Dare. Marky pun membawa Penelope masuk ke kamar karena Penelope telah mabuk berat. Kemudian mereka mencari informasi tentang permainan Truth Order di Meksiko. Lalu Marky menemukan informasi seorang wanita yang bernama Giselle yang pernah ikut dalam permainan tersebut. Giselle ini adalah seorang wanita buronan polisi yang pernah membunuh wanita lain di sebuah toko yang sudah kita tonton dari awal. Lalu Olivia mencari Facebook Giselle dan ditemukan Giselle berfoto dengan teman-temannya yang di dalamnya ada Carter. Marky mencoba mengirimkan pesan untuk bertemu dengannya dan meminta bantuan Giselle dengan akun Facebook yang palsu. Sementara Penelope terbangun dari tempat tidurnya dan langsung mengambil sebotol minuman keras untuk diminumnya. Lalu Penelope pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Tapi yang terjadi, di saat Marky keluar dari rumah, Marky melihat Penelope sedang berada di atap rumah. Marky pun langsung memberitahu teman-temannya untuk membantu Penelope. Penelope mengatakan kalau dia dapat giliran untuk menghabiskan minuman keras sambil mengelilingi atap rumahnya. Teman-temannya pun langsung membantu Penelope agar ketika Penelope terjatuh, Penelope tidak terjadi luka yang serius. Penelope pun berhasil menyelesaikan permainannya dengan keadaan mabuk yang berat. Kemudian Olivia mendapatkan balasan pesan dari Giselle, dan Giselle mau bertemu dengan mereka di suatu tempat. Olivia dan teman-temannya langsung pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai di sana, Lucas bertanya tentang Carter. Namun Giselle pura-pura tidak tahu siapa Carter. Singkat cerita, Giselle pun mengaku tentang semuanya, kalau Giselle dan teman-temannya pernah masuk ke gereja itu sebagai tempat berpesta mereka. Giselle juga memberitahu kalau mereka pernah memainkan permainan Truth Order hingga sampai sekarang menghantui mereka. Lalu Giselle meminta maaf kepada Olivia karena Giselle mendapatkan tantangan menembak mati Olivia. Giselle pun tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menembak Olivia. Namun sayangnya peluru pistol tersebut mengenai Penelope dan membuat Penelope tewas. Karena tantangan Giselle tidak selesai, maka nyawa Giselle menjadi penggantinya. Kemudian Olivia pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang kematian dari teman-teman Giselle. Tapi Olivia di sini tidak memberitahu tentang permainan tersebut karena akan lebih sulit lagi. Tibalah di rumah ketika Olivia mengambil charger laptop, Olivia tiba-tiba didatangi seorang pemulung dan menanyakan Truth Order. Sementara Lucas dan Marky mendapatkan informasi bahwa ada pendeta yang mati dimutilasi di gereja tersebut. Dan ada satu wanita bernama Suster Ines yang selamat dari permainan tersebut. Lucas dan Marky mendengarkan teriakan dari Olivia dan langsung menghampiri Olivia. Lucas dan Marky pun melihat pemulung yang kesurupan itu, dan Lucas langsung mengejar pemulung tersebut. Namun sayangnya pemulung itu tidak dapat. Olivia pun mengatakan kepada Marky kalau dia mendapatkan tantangan untuk mantap-mantap bersama Lucas. Mendengarkan hal itu, Marky langsung pergi dari rumah itu dan meninggalkan mereka berdua dengan sikap yang kecewa. Olivia pun mengatakan kepada Lucas kalau tantangannya adalah mantap-mantap bersamanya. Lucas yang mendengarkan hal itu pun bingung, karena di satu sisi Lucas tidak mau merelakan temannya untuk tewas, dan di sisi lain tidak mau mengecewakan pacarnya. Pilihan terpaksa pun dipilih Lucas, dan mereka pun mantap-mantap. Di saat mantap-mantap, Lucas mendapatkan giliran permainan, di mana Olivia menjadi setannya. Lucas memilih Truth. Kepada siapa sebenarnya Lucas jatuh cinta? Lucas pun mengungkapkan semuanya kalau dia jatuh cinta kepada Marky. Sementara Marky mendapatkan giliran untuk mengungkapkan kenapa Marky menyimpan pistol. Setelah mantap-mantap, Lucas dan Olivia pergi mencari alamat Suster Ines. Sesampainya di sana, Lucas dan Olivia bertemu dengan seorang wanita yang adalah cucu dari Suster Ines. Sebelum mereka berjumpa dengan Suster Ines, cucunya berkata untuk menanyakan dulu kepada Suster Ines
karena Suster Ines telah lama tidak berbicara. Setelah 1 jam menunggu, Olivia dan Lucas pun diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan Suster Ines. Di sana, Suster Ines hanya bisa menuliskan kata-kata yang mau dikatakan. Suster Ines pun menuliskan semua tentang permainan tersebut sambil menyebut nama setannya yang bernama Kelux. Suster Ines juga memberitahu cara melepaskan diri dari permainan Third Order. Suster Ines juga memberikan mantranya yang dimana mereka harus mengulangnya sebanyak 7 kali. Mantra itu berbahasa Spanyol. Suster Ines memberikan sebuah pot kecil dan lilin untuk menaruh pengorbanan mereka. Ternyata untuk melepas permainan itu butuh pengorbanan, yaitu lidah di antara mereka. Maka itu Suster Ines tidak bisa bicara karena lidahnya menjadi pengorbanan. Kemudian Olivia dan Lucas pulang ke rumah, dan Brad juga berada di rumah. Olivia dan Lucas memberitahu kepada Red cara mereka untuk melepaskan diri pada permainan tersebut. Namun tiba-tiba ayah Brad datang ke rumah, lalu memanggil Brad untuk berbicara berdua. Brad pun mendapatkan giliran permainan tersebut, lalu Brad mendapatkan tantangan untuk mencuri senjata ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk memohon kepada Brad. Sebelum melakukan tantangan, Brad meminta maaf kepada ayahnya, lalu mengambil pistol dari kantong ayahnya. Olivia dan Lucas yang melihat hal itu langsung turun dari rumah untuk menjelaskan tentang semuanya. Namun setelah sampai di bawah, Brad pun tewas pada permainan tersebut. Kemudian Marky datang pada Olivia untuk meminta maaf tentang semuanya. Lalu tiba-tiba Olivia mendapatkan giliran di mana Olivia dimasuki Kelux. Olivia ditantang untuk bilang pada Marky apa yang Olivia takuti. Obrolan panjang pun terjadi di sana antara Olivia dan Marky. Kemudian Marky pergi dari tempat itu sambil menangis mendengarkan perkataan Olivia. Lalu Olivia dipanggil masuk sama kepala polisi untuk menjelaskan pesan Facebook sama Giselle. Kepala polisi itu juga menanyakan siapa pria bernama Sam. Olivia pun bingung. Lalu kepala polisi itu memberikan fotonya, dan ternyata Carter. Olivia pun pura-pura meminta sebotol minum dan langsung foto alamat Carter. Setelah mendapatkan alamatnya, Olivia keluar dari tempat itu dan langsung pulang ke rumah. Di dalam kamar, Marky mengambil pistol yang selama ini dia simpan dan akan digunakannya untuk bunuh diri. Olivia yang melihat hal itu mencoba membujuk Marky sambil mengatakan kalau dia dapat alamat Carter dan bisa mengakhiri permainannya. Mereka pun pergi ke alamat Carter untuk mengajak Carter melepaskan permainan tersebut. Tapi sampai di sana, Carter menolak mereka dan sempat terjadi keributan. Mereka pun berhasil mengajak Carter lalu pergi ke gereja itu. Di sana Carter digunakan sebagai pengorbanannya dan lidahnya akan dimasukkan ke guci kecil tersebut. Carter mulai mengucapkan mantranya, sementara gereja tua itu mulai goyang seperti akan terjadi runtuh. Lalu Lucas tiba-tiba diajak Kelux untuk bermain Third Order. Lucas pun mendapatkan tantangan harus pergi dari tempat itu meninggalkan Marky dan Olivia. Carter pun mulai memotong lidahnya, tapi Lucas tiba-tiba berubah menjadi Kelux dan mengganggu Carter untuk membatalkan ritualnya. Lucas pun langsung membunuh Carter, lalu Lucas membunuh dirinya sendiri. Ritual itu pun langsung kacau, padahal tinggal satu ucapan mantra lagi. Lalu Olivia punya ide, jika Marky mendapatkan giliran, Marky harus menjawab tantangan. Lucas pun terbangun dan menjadi Kelux, lalu bertanya pada Marky, Third Order. Marky pun ditantang untuk menembak Olivia. Namun Olivia mengatakan untuk tidak melakukan tantangannya. Tiba-tiba Marky berubah menjadi Kelux dan hampir membunuh dirinya sendiri setelah Olivia menghalangnya. Lalu Olivia mengajak Kelux untuk bermain Third Order. Kelux pun memilih Truth, yang dimana Kelux harus jujur bagaimana cara keluar dari permainan tersebut. Namun Kelux menjawab hanya Carter lah yang satu-satunya orang yang bisa hentikan permainan tersebut. Dan permainan ini tidak bisa berhenti jika semuanya belum mati. Kemudian Olivia membagi videonya yang dimana dia menjelaskan tentang permainan tersebut. Olivia juga mengatakan kalau permainan tersebut benar-benar nyata dan akan terus berlanjut.
dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Truth or Dare-nya. Film ini benar-benar sangat tegang ketika menontonnya secara langsung. Jadi, saya sarankan untuk menonton film lengkapnya terlebih dahulu. Pada film ini, kita juga mendapatkan pesan kalau pertemanan itu sangatlah penting. Seperti terlihat pada Olivia yang dari awal mempertahankan sahabatnya Marky. Dan hingga sekarang, Olivia tidak rela Marky mati pada permainan tersebut. Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi pada IMDb, yaitu 5,2 dari 10. Namun dari saya sendiri bisa diberi rating 7 dari 10. So, sekian dulu alur cerita film Truth or Dare-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Levi undur diri dari video ini dan sampai jumpa di spoiler film lainnya. Bye!